Hai, ikutin aku yuk, sekarang aku lagi mau ke dokter. Anak bener-bener cuman berdua, kita ambil dulu strollernya. Tadi aku minta suami aku turunin dari mobilnya biar aku bisa pakai, karena aku nggak sanggup gendong-gendong. Kita lagi mau ke parkiran, benar-benar hektik banget, cuman berdua doang. Tapi ya udah, nggak usah dipikirin, yang penting pikirin ke depannya gimana. Al, jangan digigit nak. Ini anak aku di car seatnya. Dan sekarang kita udah sampai, guys. Wah, luar biasa banget sih kalau dipikirin cuman berdua repotnya kayak gimana. Tapi ya udahlah, akhirnya bisa terlewati. Kita cuman berdua doang sampai di rumah sakitnya dan masih sempet-sempetnya nyuapin anak. Kelihatan banget anakku lapar banget karena dia pagi ini nggak sarapan karena kita kesiangan. Jadi dia sarapannya tuh kayak diangsur-angsur gitu dikit-dikit, nggak sampai selesai, makanya dia nggak kenyang. Ini kita lagi nunggu untuk dipanggil tes darah. Jadi sebelum ke dokternya itu, dokternya minta untuk anak aku dites darah dulu. Makanya sekarang kita nunggu di sini sambil aku nyuapin anak aku tuh, kayak minta minum lagi. Yuh, akhirnya dipanggil. Ini anak aku lagi mau dites darah karena dia tadi habis nangis dan trauma dikit yang lihat orang. Sekarang udah dipanggil, lagi diperiksa sama dokternya, dan ternyata katanya anak aku di paru-parunya itu ada lendirnya, makanya sekarang di ronsen dulu. Terus kita lagi nunggu kamar untuk rawat inap, ketiduran nunggunya. Aku kasih anak aku susu. Akhirnya dapat kamar penantian panjang seharian ini, dari pagi bisa istirahat. Sebelumnya aku pengen banget nge-share momen anak aku dirawat kali ini, karena ini adalah kali pertama anak aku sakit dan dirawat. Karena aku ibu, jadi aku ngerasa hancur banget anakku dirawat. Makanya aku pengen mengabadikan momen ini biar nanti one day bisa jadi cerita untuk anak aku, dan akan selalu aku ingat pertama kali anak pertamaku sakit dan diopnam di rumah sakit. Jadi aku mau cerita dikit. Ini berawal dari aku membiarkan anak aku tuh flu, batuk yang nggak sembuh-sembuh. Jadi awalnya tuh kayak pertama aku obatin, terus tularan, dia flu lagi, batuk lagi, aku obatin, terus habis itu ketularan, batuk lagi, sampai akhirnya aku nggak mau untuk bawa ke dokter karena aku ngerasa kayak kasihan anakku kalau misalnya dikasih obat terus. Cuman itu adalah kesalahan pertama aku yang aku lakukan karena pemikiran aku sendiri. Jadi seharusnya jangan kayak gitu, aku harus ke dokter lagi, dan aku malah kayak membiarkan flu batuk anak aku itu makin parah dan akhirnya paru-parunya itu ada lendirnya, atau bisa disebut pneumonia gitu. Jadi anak aku kena pneumonia. Sedih banget sih rasanya. Ih, kok bodoh banget gue sampai akhirnya anak gue kayak gini. Cuman ya udah, itu jadi pelajaran buat aku untuk berikutnya biar aku nggak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu aku juga nggak tahu pasti anak aku itu ada alergi atau enggaknya, jadi banyak kemungkinan dan itu masih aku pelajarin. Mungkin nanti beberapa kali akan membuat aku semakin pintar apa sih yang terjadi sama anak aku, apa sih problemnya anak aku ini, dan aku bisa menangani dan juga bertindak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah berapa hari aja udah kelihatan banget perubahannya karena di sini dokternya bagus, dan juga aku sangat bersyukur banyak banget yang sayang dan care sama anak aku. Sampai kayak di hari pertama, hari kedua itu dikirimin buah banyak banget dan mainan. Aku alhamdulillah senang banget. Jadi anak aku tuh kayak nggak kebosanan dan dia ngerasa terhibur. Untuk keluarga banyak banget yang datang untuk lihat anak aku, dan juga teman-teman dan rekan kerja suami aku ataupun aku yang datang untuk ngelihat anak aku tuh kayak salah satu support untuk aku, dimana aku kayak ngerasa down banget sih kalau anak sakit. Yang nggak tahu ya, mungkin orang nganggap udah biasa, anakku juga pernah kayak gitu, baik-baik aja. Cuman karena aku ibu baru dan ini pertama kali anak aku sakit dan diopnam, itu kayak aku hancur banget, nggak ngerti harus gimana, dan tiap malam itu aku nangis. Beberapa hari kemudian aku udah kayak mulai belajar gimana caranya masang baju anak aku di saat dia pakai infus, karena aku kayak nggak enak gitulah selalu minta tolong sama susternya. Dan di sini aku nggak sendiri, pasti aku ditemenin sama keluarga. Dan malamnya suami aku kalau udah pulang kerja pasti dia selalu datang
cepat-cepat ke rumah sakit untuk gantian sama keluarga aku yang nemenin, karena ini anak bayi. Anak aku tuh masih kecil dan gak bisa ditinggal sendiri di kasur kalau misalnya aku lagi ngambil apa-apa keluar atau kamar mandi atau ke meja. Walaupun cuma berapa senti aja jaraknya, aku takut anak aku terlalu aktif, takut dia tuh kayak jatuh atau dia gimana, karena kasurnya tuh tinggi banget walaupun ada pagernya. Cuman aku tetap worry, makanya aku butuh banget keluarga yang dampingin aku dan juga suami aku. Tapi dia kan kerja ya, jadi dia cuma bisa nemenin malam. Ini aku mulai terlatih untuk ganti baju anak aku. Dan sekarang aku lagi mencoba untuk ganti baju anak aku sendirian. Dan kalau misalnya aku sholat, aku taruh anak aku di stroller jadi dia aman gak kemana-mana. Ini lagi ganti celana dan ternyata celananya tuh terbalik. Ya udahlah ya, kita ulang lagi biar celananya itu ngadep ke depan, ini celananya tuh ngadep ke belakang. Gak salah, itu kantongnya ke situ. Ya gimana ya pakai baju sendiri, jadi tuh agak repot. Ini bakalan jadi pengalaman yang seru banget sih. One day bakalan jadi cerita untuk aku sama anak aku, dan aku bakalan ceritain ini kalau misalnya dia aneh-aneh. Kadang pokoknya ini adalah momen berharga yang walaupun gimana pun sulitnya susahnya, tetap alhamdulillah dan senang banget. Walaupun aku suka marah-marah, tapi kalau misalnya aku udah ngeliat wajah anak aku itu kayak kasihan banget. Aku nggak tahu kenapa ya, muka dia tuh kayak bikin aku kasihan terus gitu. Terus sekarang posisinya dia lagi lemas, nggak tahu lagi bengong, nggak tahu lagi asik main, kayak ngerasa kasihan banget sama dia. Terus dia kayak main-mainin mainannya dan mulai ngerasa pasrah, kok gue diinfus, kok tangan gue diginiin, kenapa. Terus makanya kadang aku kayak hibur-hibur pakai mainan dari keluarga, teman-teman yang ngasih. Apalagi kebetulan 2 hari yang lalu sebelum dia diopnam ulang tahun ya, jadi kayak lumayan ada mainan cadangan yang gak bikin dia bosen. Kalau dia bosen ada lagi yang lain. Nah ini sekarang aku lagi mainin dari tantenya Alfarizi. Terima kasih ibu mainannya, aku sangat suka. Terus aku pakein dia topi dari nenek. Topinya tuh gemas banget, dan kalau dia pakai topi ini lucu, aku suka. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk sharing-sharing ya di komen.